Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Bu Kurun Maslahah. Belajar matematika bisa menjadi lebih mudah, bisa lebih enjoy, dan harus selalu semangat. Pada kali ini, materi yang akan Ibu sampaikan yaitu tentang berbagai macam soal yang berhubungan antara jarak antara dua garis yang ada pada kubus serta jarak antara garis ke bidang pada kubus. Pada materinya itu sudah kami sertakan sebelum pada pengerjaan latihan soal ini. Coba lihat di tayangan YouTube tentang jarak antara garis ke garis dan jarak antara garis ke bidang yang ada pada kubus. Silahkan dipelajari terlebih dahulu, diulang lagi, dipahami, dimengerti. Kalau sudah, kita sekarang memasuki pada contoh untuk latihan yang keempat. Silakan anak-anakku semua. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mencoba belajar bersama-sama tentang jarak garis ke garis dan jarak garis ke bidang pada kubus. Coba perhatikan sekarang soal nomor 1. Ada kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 10 cm. Nah, dalam pengerjaan soal nanti, sebelum kita menjawab apa yang ditanyakan, kita harus mengingat apa yang tertera pada tulisan yang berwarna kuning ini. Ini akan selalu kita pakai. Jika panjang rusuknya A, maka panjang diagonal sisinya adalah A akar 2 dan panjang diagonal ruangnya adalah A akar 3. Ya, harus selalu diingat. Nah, sekarang kita masuki soalnya sekarang. Diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 10 tadi, tentukan jarak AB dan DC. Perhatikan di AB sebagai rusuk bawah, kemudian DC juga sebagai rusuk bawah. AB dan DC itu terletak pada bidang alas, yaitu ABCD. Jarak antara kedua garis tersebut, langkah pada materi sebelumnya, kita mengambil sebuah titik yang terletak pada garis AB. Sebenarnya sembarang titik pada AB, namun alangkah lebih baik apabila kita mengambil titik yang sudah ada pada garis AB. Kita bisa mengambil misalkan titik B. Dari titik B, kita tarik garis tegak lurus terhadap DC. Maka otomatis berimpit dengan titik C. Karena kita tahu bahwa BC itu tegak lurus dengan DC. Maka jarak antara AB dan DC sama dengan BC. Siapa itu BC? BC itu adalah rusuk kubus. Padahal kita tahu tadi bahwa rusuk kubus adalah 10. Maka soal yang pertama, maka jawabannya adalah 10. Oke. Saya sengaja agak pelan, agak slow dalam menerangkan agar kalian bisa lebih memahaminya apa yang dimaksud soal tersebut. Kemudian jarak BC dan FG. Perhatikan gambar BC, FG. BC sama FG. Sama pengertiannya dengan soal yang pertama tadi. Kita ambil sebuah titik yang terletak pada BC, misalkan titik B. Dari titik B, kita tarik garis tegak lurus pada FG. Ternyata berimpit dengan titik F. Karena kita tahu bahwa BF tegak lurus FG. Maka jarak antara BC dan FG adalah panjangnya BF. BF merupakan rusuk, maka jawabannya adalah 10. Demikian juga dengan jarak CF dengan DE. CF dan DE. Nah, ini adalah sama-sama diagonal sisi. CF
dan DE. Kita ambil sebuah titik yang terletak pada garis CF, yaitu misalkan titik C. Dari titik C, kita tarik garis tegak lurus terhadap DE. Maka dari C, kita tarik garis tegak lurus terhadap DE. Ternyata berimpit dengan D. Maka CD itu merupakan jarak antara CF dan DE. Berapa panjangnya CD? CD itu rusuk. Rusuk berarti ya sama, yaitu 10. Itu ya. Berikutnya yang keempat. Berapa jaraknya DC ke EF? DC ke EF. DC ke EF. Ini dua rusuk. Rusuk yang alas sama rusuk yang atas. DC sama EF. Kita ambil sebuah titik yang terletak pada DC, misalkan titik C. Dari titik C, kita tarik garis tegak lurus terhadap CF. Garis tegak lurus. Ternyata berimpit dengan titik F. Maka jarak antara DC dan EF sama dengan CF atau DE. Siapa itu CF atau DE? Yaitu diagonal sisi. Maka kita menggunakan rumus A akar 2. A-nya tadi berapa? 10. Maka jawabannya adalah 10 akar 2. Paham? Any question? Oke, kalau mau ada pertanyaan silakan langsung ke WA saja ya. Nggak usah takut, nggak usah macam-macam pikiran. Kalau kalian nanti kurang jelas, kamu bisa japri di nomor saya. Insya Allah akan saya jawab dengan senang hati, dengan ikhlas, dengan segala macam. Pokoknya bagaimana caranya agar kalian itu semuanya bisa paham, walaupun dengan pembelajaran daring, ya kan? Monggo lanjut anak-anakku semuanya. Pertanyaan berikutnya adalah EF dan BC. EF, coba perhatikan EF. EF itu ini. EF. BC, siapa BC? BC itu ini. EF dan BC itu adalah dua garis yang saling bersilangan. EF dan BC itu garis yang tidak sejajar dan juga dia tidak akan berpotongan, maka dua garis bersilangan itu namanya. EF dan BC, kita ambil sebuah titik pada EF, ambil aja titik F. Dari titik F kita tarik garis tegak lurus terhadap BC. Dari F tarik garis tegak lurus, set ke bawah. Nah, ternyata berimpit dengan B. Gitu. EF dan yang mana tadi ini? EH. Oh, sorry, keliru. DC dan sudah berarti EH, EH. Kalau tadi ya EF dengan BC itu sama dengan BF. BF itu adalah rusuk, maka jawabannya adalah 10. Itu pertanyaan di luar ini. Selanjutnya yaitu EH sama BC. EH sama BC. EH sama BC, ayo. Siapa yang bisa bantu saya untuk bisa menjawab? EH sama BC. Dari titik E, tarik garis tegak lurus terhadap BC. Ternyata berimpit dengan titik B. Maka jaraknya adalah panjangnya EB. EB itu adalah panjang diagonal sisi. Maka jawabannya adalah 10 akar 2. Lanjut. AF dan DG. Lihat AF-nya mana? AF-nya ini. AF itu adalah diagonal sisi. Dan DG-nya juga diagonal sisi. Jadi AF itu adalah diagonal sisi pada bidang depan. DG itu adalah diagonal sisi pada bidang belakang. Sama aja dengan, dari titik A tarik garis tegak lurus terhadap DG. Maka berimpit di titik D, maka panjangnya AD. Berapa panjangnya AD? Yaitu rusuk 10. Kemudian selanjutnya adalah CG dan AE. CG ini dan AE-nya ini. CG dan AE. Mestinya kalian sudah bisa ya kan?
Ini CG, ini AE, jelas bisa. Yaitu dari titik A, tarik garis tegak lurus terhadap CG. Ternyata berimpit dengan C. Ini jelas tegak lurus. Kok bisa tegak lurus toh, Bu? Ada yang tanya itu. Kenapa kita AC itu tegak lurus CG? Ya perhatikan. ACGE itu kan bidang diagonal yang berbentuk persegi panjang. Nggih mboten? Kalau persegi panjang itu titik sudutnya itu adalah sama 90 derajat. Maka bahwa AC itu tegak lurus dengan CG. Ya kan? Tegak lurus. Maka panjangnya AC. AC itu adalah diagonal sisi, yaitu 10 akar 2. Dan yang terakhir pada poin nomor 1, DH dan BF. Jarak antara DH-nya ini nggih, DH dan BF. Ayo sama ini pengertiannya, jadi soalnya muter seputar itu mungkin kalian nanti hafal. Nggak sampai 1 menit mungkin kalian sudah bisa menjawab dengan cepat. Itu yang Ibu harapkan. Lanjut ya, DH dengan BF. Nah, DH dengan BF. Ini berarti dari titik D, tarik garis tegak lurus terhadap BF. Tarik tegak lurus. Nah, berimpit dengan titik B. Maka jarak antara kedua garis tersebut yaitu panjangnya BD. BD adalah diagonal sisi, yaitu jawabannya adalah 10 akar 2. Nah, itu soal sederhana. Dengan melihat gambar tadi, kita bisa menentukan dengan cepat sebenarnya. Tapi karena ini adalah sistem daring, ya saya terangkan satu persatu. Dan Ibu inginkan setiap tutorial pembelajaran yang Ibu kirimkan dari setiap KBM daring di jam saya, itu kalian jangan menunda-nunda. Besok aja, nanti sore saja, nanti malam aja. Akhirnya bertumpuk-tumpukan materi yang kamu pelajari, akhirnya nggak paham. Terus ya macam-macam alasan, ya kan? Tapi sebenarnya kalau kalian tekun sesuai dengan runtutan pembelajaran, setiap ada materi, kemudian kalian juga membuka sesuai dengan jam tersebut, kemudian mempelajarinya, tidak menunda-nunda. Dan kalau ada masalah langsung WA ke gurunya atau WA ke kakak saya, insya Allah tidak ada sesuatu yang menjadi masalah dalam memahami suatu materi, walaupun itu dengan daring. Ya, insya Allah kalau kalian mau ada niat, kalau tekun, tidak menunda-nunda pekerjaan itu, yang penting menunda-nunda untuk belajar itu jangan sampai kalian lakukan. Nanti menumpuk masalah, ya menggunung masalah, akhirnya ya tidak paham. Padahal itu sebenarnya sederhana sekali pengertiannya. Oke? Ini sambil mengingatkan, tidak apa-apa kan? Oh monggo, kita lanjutkan sekarang soal nomor 2. Kubus ABCDFGH dengan panjang rusuk 12, tentukan jarak EG dan AC. Rusuknya 12 ya. EG dan AC, coba lihat gambar. EG dan AC, EG. Ini EG. EG ini ya. EG ini diagonal sisi pada atap EG dan AC. EG dan AC. Ayo, siapa yang bisa? EG sama AC. Dilihat aja sudah bisa. Kita ambil sebuah titik, yaitu titik E pada EG. Dari titik E tarik garis tegak lurus terhadap AC, maka dia berimpit di titik A. Maka jarak antara kedua garis tersebut, yaitu jarak antara AC dan EG, itu sama dengan panjangnya AE. AE itu rusuk. Rusuknya 12, maka jawabannya juga 12. Nah, kalian sudah bisa tahapan menjawab dengan cepat napa mboten. Kalau kalian sering latihan, mengulang-ulang video pembelajaran yang saya kirim, insya Allah kamu akan bisa menghitung dengan cepat. Dan itu soal-soal di kelas 12 pada soal ujian akhir itu pasti keluar. Jadi 2 soal untuk jarak dan 2 soal untuk sudut. Nah, jadi itu harus insya Allah kamu kalau ada niat pasti bisa kok. Man jada wajada. Kalau kamu mau pasti bisa. Man jada wajada. Kalau kamu mau, pasti kamu akan bisa. Ya. Monggo, lanjut yang nomor sekawan. Pada nomor 4, diketahui kubus ABCDFGH dengan panjang EC.
EC-nya mana? EC-nya ini. EC itu siapa sih? Panjang EC-nya adalah 18 akar 3. Ini model soal agak beda. Kemudian tentukan, nah ini pertanyaannya ini. Nah sekarang kita lihat dulu EC. EC itu ini. EC itu siapa yuk? EC itu adalah diagonal ruang. Kalau diketahui diagonal ruang, sebelum menjawab pertanyaan, kita harus mencari panjangnya rusuk. Padahal di sini soalnya diketahui apa ini? Diagonal ruang. Ya udah, nggak masalah. Diagonal ruang kan rumusnya A akar 3. Ya kan? Ya udah kita masukkan aja. A akar 3 sama dengan 18 akar 3. Ya kan? Nah, sama-sama akar 3 dicorek-corek, ya kan? Akar 3-nya dicorek, akar 3-nya dicorek, maka tinggal A sama dengan 18. Maka panjang rusuk kubus sama dengan 18. Udah. Ya kan? Sudah diketahui panjang rusuk kubus, yaitu yang saya beri warna pink ini, yaitu 18. Oke, pertanyaan apapun, siapa takut? Nah gitu dong. Pertanyaannya yang pertama yaitu tentukan jarak BD dan HF. BD dan HF, mudah sekali kan? Jarak BD dan HF. Maka apa? Ya ini panjangnya BF kan? BF itu siapa? BF itu adalah rusuk, maka jawabannya juga 18. Ya. Lanjut. Jarak EF dan DC. EF, jarak EF ini dan DC. EF, DC. Maka berapa jaraknya antara EF dan DC? Yaitu panjangnya FC atau panjangnya ED. ED itu siapa? Atau FC itu siapa? Diagonal sisi. Maka kita tinggal menampilkan akar 2. Maka jawabannya adalah 18 akar 2. Ya. Paham? Nah, masih ada lagi nih. Saya kumpulkan berbagai macam soal yang dulu keluar di soal UN. Ya. Jadi saya rangkum di sini sambil saya terangkan satu persatu. Jadi saya menerangkan sengaja pakai YouTube tayangan ini sama seperti kalau kita belajar di kelas, ya kan? Monggo lanjut sekarang soal nomor 5. Diketahui kubus ABCDFGH dengan panjang rusuk 8 akar 3. Loh, sekarang rusuk tapi angkanya bukan angka yang bulat, tapi ada akarnya ini 8 akar 3. Tapi it's no problem ya. Tentukan jarak. Nah ini pertanyaannya ini. Jarak garis ke bidang. Jarak garis ke bidang. Oke, nggak masalah. Siapa takut? Oke, lanjut. Ayo, konsentrasi. Jangan disambi yang lainnya. Kita harus konsentrasi. Insya Allah semuanya akan mudah. Jadi, diketahui bahwa rusuknya 8 akar 3. Maka A-nya itu adalah 8 akar 3. Nah, sekarang kamu lihat. Jarak antara AD ini dan BCGF. AD mana? AD ini. AD, BCGF. Coba lihat BCGF. BCGF. BCGF itu adalah bidang sisi sebelah kanan. Ya kan? Ini bidang kanan ini. BCGF. AD-nya ini. Nah, jarak garis dan bidang itu teorinya sama seperti jarak antara dua garis. Kita ambil sebuah titik yang ada pada garis. Misalkan titik A. Dari titik A kita tarik garis tegak lurus terhadap BCGF. Maka kita tarik garis tegak lurus. Nah, tegak lurusnya ora miring loh, nggih. Miring di sini enggak tegak lurus loh. Itu malah kurang dari 90 derajat. Tegak lurusnya di mana? Tegak lurusnya 90 derajat. Ya berarti ya berimpan di titik B. Tidak di tengah-tengah sini. Kadang-kadang kalian kok tegak lurus di tengah-tengah. Salah. Tegak lurus itu tidak pasti di tengah-tengah. Coba aja lihat ini. A ke BCGF itu dari titik A ditarik garis tegak lurus ya di titik B ini. Karena kita tahu bahwa AB tegak lurus BC, AB tegak lurus BF. Ya kan? Di sini kan saling tegak lurus. Pengertian daripada kubus, semua saling tegak lurus di sini, ya kan? Berarti jarak antara AD dan BCGF itu sama dengan panjangnya AB.
AB itu adalah rusuk. Padahal kita tahu tadi rusuknya berapa? Nah ini dia, diketahui soalnya rusuknya adalah 8 akar 3. Oke. Kemudian pertanyaan yang kedua, jarak antara AE dan BDHF. AE-nya ini nggih, AE. Nah, udah perhatikan AE. BDHF yang mana? Ini BDHF, gitu. BDHF, bidang diagonal ini. BDHF. Jarak antara AE dan BDHF itu berarti dari salah satu titik AE, kita ambil titik A ya. Dari titik A ditarik garis tegak lurus terhadap BDHF. Ternyata berimped di tengah-tengah BD di sini. Nah, di tengah-tengah ini sama aja dengan setengahnya AC. Ya kan? AC itu diagonal sisi, maka setengah kali diagonal sisi. Setengah kali A, akar 2. Setengah kali A-nya itu rusuk, diganti 8 akar 3 ini. 8 akar 3 kali akar 2. Kita hitung dulu, akar 3 kali akar 2 sama dengan akar 6. Setengah kali 8 itu sama dengan 4. Maka jawabannya adalah 4 akar 6. Ini jelasnya ini. Nih, ya kan perhitungannya ini. Itu nomor 5 ya. Monggo. Lanjut lagi, nomor 6. Ini soal UN ini. Ruwet enggak gambarnya ini? Kamu harus pintar membayangkan, ya kan? Kalian kalau untuk membayangkan pasti mahir. Ini bayangnya apa sih? Ya, ini diketahui ABCDFGH, ini rusuknya ini bubusnya ini. Panjang rusuknya 6 akar 3. Loh kok rusuknya kok ongkone weli mboten, rusuknya ini bagus. Cuma ada akar 3-nya aksesoris, ora apa-apa ya. Panjang rusuknya 6 akar 3. Tentukan jarak ACH dan EGB. ACH mana sih? ACH. Jarak ACH. ACH itu apa toh? ACH itu adalah segitiga sama sisi di dalam kubus. Ya kan? Masih ingat kan? Ada berapa coba? Ada berapa segitiga sama sisi di dalam kubus? Ada 8, Bu. Iya, sopo sing jawab ke mau pintar 100. Ada 8 segitiga sama sisi di dalam kubus. Nah, yang ditanyakan adalah jarak bidang ACH, dan EGB. EGB juga segitiga yang hijau ini loh. Kelihatan kan? EGB. Nah, kalau jarak antara dua bidang, itu ya caranya sama, mengambil sebuah titik yang ada pada salah satu bidang, kemudian dari titik yang ada pada bidang itu ditarik garis tegak lurus terhadap bidang satunya, sehingga ketemu titik tembus. Gitu kan teorinya? Ini juga sama, cuma kalian harus ingat, kalau jarak antara dua segitiga, bidang segitiga itu bisa diwakili oleh garis tingginya. Ingat ya, atau proyeksinya. Jadi segitiga itu dalam perhitungan nanti kalau kalian menghadapi suatu soal dalam kubus, segitiga, bidang segitiga itu bisa diwakili oleh proyeksinya atau bisa diwakili oleh garis tingginya. Jadi kalau segitiga yang biru itu, segitiga ACH, itu bisa diwakili oleh tingginya yaitu HO. HO, ya kan? Kemudian segitiga yang hijau ini yaitu BEG bisa diwakili oleh segitiganya juga, tinggi segitiganya juga yaitu BR yang hijau ini juga. Nah, ini semua terletak pada bidang diagonal yaitu DBFH. Ini dia, saya tulis, kalau ini kan gambarnya miring, tapi kita tahu kan sebenarnya DBFH itu kan persegi panjang. Lah persegi panjang kalau kita mungkin membayangkan di sini agak susah, saya ubah gambarnya di bawah ini khusus untuk BDHF saja. BDHF ini, jadi DBFH. Sama aja tadi yang membolak-balik huruf, tapi yang penting urut. DBFH, saya gambarkan di sini. DBFH. Jadi HO, saya pindahkan di sini HO.
kemudian BR atau RB, saya pindahkan di sini, RB, ya kan? Nah, ini pelajaran kita yang kemarin. Ini HO sama BR itu sama-sama membagi DF. DF itu diagonal ruang. Membagi DF menjadi 3 bagian sama panjang. Ingat betul? Jadi garis-garis tinggi ini, garis-garis tinggi segitiga, pada gambar ini kan adalah HO. HO itu adalah ini tadi. Dan BR yang hijau ini itu membagi diagonal ruang menjadi 3 bagian sama panjang. Nah, maka tentukan jaraknya HO sama BR, ya sepertiganya. Ya kan, sepertiganya siapa? Sepertiganya DF. Nah, sepertiga kali DF itu adalah diagonal ruang, maka A akar 3. Sepertiga kali A-nya diganti siapa? A-nya ini tadi 6 akar 3. Saya tulis agak biru laut ini ya. 6 akar 3 kali akar 3. Kalian tahu akar 3 kali akar 3 itu 3. Berarti sepertiga kali 6 ini kali 3. Maka 3-3-nya ini dicoret, 3 bawah dengan 3 atas dicoret, maka jawabannya adalah 6. Maka jawabannya ada 6 satuan atau 6 cm tergantung daripada persoalan. Oke, kalau masih ada yang kurang jelas, kalian bisa tanya lewat WA Japri, nggak usah sungkan, nggak usah malu, nggak usah takut. Insya Allah semua guru akan membantu tentang permasalahan. Soal yang terakhir yaitu yang nomor 7. Ini juga soal ujian nasional. Ini agak beda. Sebenarnya pengerjaan untuk teori-teori apa itu? Teori-teori tentang jarak itu teorinya aja yang susah, tapi pengerjaannya mudah sekali kok. Asal kita menguasai maksudnya, teorinya, insya Allah kita bisa cepat menjawabnya. Ini juga cepat, ini coba perhatikan ini nomor 7. Diketahui kubus ABCDFG dengan panjang rusuk 6, ya kan? S itu ini adalah titik potong antara EG dan HF. Titik S ini ya, di atas ini ya. Kemudian yang ditanya adalah jarak DH ini, biru ini, dan AS. Wah, bingung ini apa ya, kok miring-miring kayak gini, ini tuh iya ya? Gambarnya kok miring, ada yang miring, ada yang tegak ini. Bagaimana cara menghitung jaraknya? Kita kuasai teorinya. Jarak antara DH dan AS. Kita cari tegak lurusnya. Berarti langkahnya adalah dari DH ini, kita mengambil salah satu titik. Satu titik yang ada pada garis DH. Titiknya yang mana? Jangan titik D, kita susah mencari jaraknya nanti. Tapi titik H aja. Dari titik H, kita tarik garis tegak lurus terhadap AS. Ternyata berimpit dengan titik S. Kenapa? HS itu tegak lurus HAS. Saya ulangi ya. HS itu tegak lurus dengan AS. Kok tahu kalau itu tegak lurus? Ya iyalah, kenapa? Ya kita kembali ke segitiga tadi aja lah. Ini AS itu kan tinggi segitiga AHF, ya kan? AS itu tinggi segitiga AHF. Nah yang namanya tinggi itu otomatis di sini kan siku-siku. Ya pernah? Nah ini otomatis kan tegak lurus. Ya wes, kalau kita sudah mendapatkan tegak lurusnya, maka untuk menghitung jarak mudah sekali. Jadi pertanyaan tadi, tentukan jarak DH ke AS itu sama dengan HS. HS itu setengahnya HF. HF itu diagonal sisi. Ya ini perhitungannya. HS adalah setengahnya HF. HF itu diagonal sisi. Kalau panjang rusuknya 6, maka panjangnya diagonal sisi adalah 6 akar 2. Setengah kali 6 akar 2 sama dengan 3 akar
2. Udah, selesai kan? Nah, itu cara mengerjakan berbagai macam soal. Ini sampai soal-soal yang pernah keluar di ujian. Jadi kalian bisa mencoba mengulangi sendiri apa yang menjadi pembahasan untuk pertemuan hari ini. Nah, anak-anakku yang Ibu banggakan, alhamdulillah udah selesai untuk persoalan-persoalan tentang jarak garis ke garis dan jarak garis ke bidang. Ya, semoga apa yang kita pelajari bareng-bareng di hari ini bisa kalian pahami dengan mudah dan bisa bermanfaat buat kalian. Terima kasih atas perhatiannya. Kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya dengan materi yang beda lagi. Ingat, jangan menunda-nunda pekerjaan. Hari ini pelajarannya matematika, ya hari ini pula kalian harus membuka materi matematika yang Ibu kirimkan. Gitu ya, jangan ditunda nanti sore, jangan ditunda nanti malam, atau malah ditunda lain hari. Padahal lain hari banyak permasalahan yang akan muncul, akhirnya menumpuk. Masalah yang kecil, numpuk terus, akhirnya menggunung masalah. Akhirnya orang mudeng babar belas. Akhirnya terus sambat, terus mengeluh orang mudengan, gitu kan. Nah, dan anakku terus semangat, insya Allah kalian bisa. Manjada wajada. Kalau kalian mau, pasti bisa. Terus semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.